Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas rangkuman materi PPKN Kisi-Kisi PTS atau UTS atau juga STS kelas 6 semester 1 tahun 2024 kurikulum merdeka. Nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, yang kelima ada nilai keadilan. Lambang sila Pancasila. Sila ke-1 memiliki lambang bintang, sila kedua memiliki lambang rantai, sila ketiga memiliki lambang pohon beringin, sila keempat memiliki lambang kepala banteng, dan sila kelima memiliki lambang padi dan kapas. Pengamalan sila-sila Pancasila. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama. 3, toleransi antar umat beragama. 4, tetap berteman dengan siapa saja walaupun berbeda agama. 5, membantu orang lain dengan ikhlas karena yakin Tuhan akan membalas semua kebaikan. Nah, kuncinya sila ke-1 ini contoh sikap yang sesuainya itu berhubungan dengan agama ya, dengan ibadah ya, dengan Tuhan ya. Nah, itu kuncinya. Nah, sekarang contoh sikap yang bertentangan ini tidak sesuai ya. Jadi tidak sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. 1, tidak berdoa. 2, tidak mengakui adanya Tuhan. 3, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Jadi membeda-bedakan ya. Jadi tidak adil, tidak sama rata ya, ada perbedaan. Nomor 4, melakukan penistaan agama, jadi kayak penghinaan agama gitu. Nomor 5, tidak adanya kerukunan antar umat beragama. Jadi sikap yang bertentangan ini kebalikannya dari sikap yang sesuai tadi ya. Sekarang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh sikap yang sesuainya. Yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Kedua, membantu korban bencana alam. 3, membantu orang yang kesusahan. 4, tidak membuli teman. 5, tidak membeda-bedakan teman. 6, menghormati hak asasi manusia. Jadi yang sila kedua ini lebih ke sikap yang menunjukkan rasa kemanusiaan seperti itu ya. Kemudian ada juga contoh sikap yang bertentangan yang tidak sesuai dengan sila kedua. Yang pertama, diskriminasi terhadap teman, jadi membeda-bedakan teman ya. Jadi tidak adil sama teman. Nomor 2, tidak mau membantu orang lain yang kesusahan, kebalikan dari yang tadi ya. Ketiga, tawuran. 4, egois. 5, tidak memiliki sopan santun. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama, cinta tanah air ya. Yang kedua, gotong royong atau kerja bakti. Ketiga, melaksanakan upacara bendera dengan rasa nasionalisme. 4, mencintai produk dalam negeri. 5, mengutamakan kerukunan bangsa ya. Ini lebih ke cinta negara ya, lebih ke negara kalau persatuan Indonesia itu. Nah, kemudian contoh sikap yang bertentangan yang tidak sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama, tidak memiliki rasa cinta tanah air. Kedua, tidak mau mengikuti gotong royong atau kerja bakti. Ketiga, mencintai produk luar negeri. Misalnya lebih suka produk dari Korea atau dari Jepang ya. Yang keempat, tidak mengikuti upacara bendera.
Kemudian contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap yang sesuainya yaitu pertama, musyawarah ya. Kedua, tidak memaksakan pendapat. Ketiga, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Empat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kalau kalian melakukan musyawarah ini sampai menemukan hasil yang mufakat ya. Kemudian ada juga contoh sikap yang bertentangan yang tidak sesuai dengan sila keempat. Yang pertama, tidak melakukan musyawarah. Kedua, merasa paling benar dan memaksakan pendapat ya. Yang ketiga, tidak menerima hasil keputusan musyawarah. Nah, kemudian sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh sikap yang sesuainya, yang pertama hemat dan tidak boros. Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah. Ketiga, membayar pajak. 4, tidak korupsi. 5, bersikap adil. 6, bekerja keras. 7, mengutamakan membeli barang buatan dalam negeri untuk meningkatkan ekonomi. Nah, kemudian contoh sikap yang bertentangan yang tidak sesuai dengan sila kelima. Yang pertama, boros. Nah, ini nggak boleh ya. Yang kedua, bergaya hidup mewah. 3, tidak membayar pajak. 4, korupsi. 5, tidak adil. 6, tidak bekerja keras. Gotong royong. Gotong royong apa nih? Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama ya, dan sukarela untuk mencapai tujuan bersama ya. Nah, jadi melakukan kegiatan gotong royong ini nggak bisa sendirian ya. Kegiatan gotong royong ini dilakukan lebih dari satu orang ya. Jadi dilaksanakan dengan bersama-sama ya. Ini ada contoh gotong royong di rumah. Contoh kegiatan gotong royong di rumah, yang pertama membersihkan rumah bersama. Kemudian ada membantu orang tua mencuci piring ya. Misalnya kalian mencuci piring bersama ibu kalian. Kemudian ada juga menyetrika baju. Nah, menyetrika bajunya juga bersama kakak atau bersama ibu ya. Kemudian memasak bersama. Bisa tuh memasak bareng-bareng sama ayah, ibu atau kakak ya. Nah, kemudian gotong royong di masyarakat. Nah, contoh kegiatan gotong royong di masyarakat. Yang pertama ada membangun fasilitas umum. Fasilitas umum itu apa aja sih? Ada rumah sakit, ada puskesmas, ada apotik, ya, ada posyandu, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, saling membantu masyarakat yang terkena musibah, ya. Ketiga, menjaga keamanan lingkungan. Biasanya ada jadwal nih. Jadwal siskamling ya. Jadi menjaga keamanan di malam hari di pos ronda ya. Kemudian yang keempat, membantu warga yang mengadakan hajatan. Nih, misalnya tetangga kalian ada yang ngadain hajatan, nah kalian bantu-bantu tuh ya. Yang kelima, membangun tempat ibadah bersama-sama, misalnya membangun musola. Kemudian yang keenam ada membersihkan lingkungan, misalnya membersihkan selokan ya bersama-sama dengan tetangga. Gotong royong di sekolah. Contoh kegiatan gotong royong di sekolah. Yang pertama, membersihkan kelas ya. Nah, jadi membersihkan kelas kayak piket nih. Piket kan dikerjakan bersama-sama ya, sesuai jadwal. Yang kedua, mengerjakan kerja bakti seperti membersihkan halaman sekolah ya, menyapu halaman sekolah bareng-bareng ya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Manfaat gotong royong. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling tolong-menolong, sukarela, dan kekeluargaan. Yang kedua, membina hubungan sosial yang baik. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Keempat, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Kemudian ada koperasi. Koperasi ini adalah badan usaha ya, yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang atau badan hukum. Tujuannya ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi dan memiliki asas kekeluargaan. Ciri-ciri koperasi. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela ya, tidak memaksa. Jadi bebas ya, mau
ikut dengan sukarela ya. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang ketiga, tidak bertujuan mencari laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Keempat, kegiatan koperasi ini berdasarkan prinsip swadaya, swakerta, dan swasembada. Yang kelima, merupakan perkumpulan orang. Yang keenam, bersifat non-kapitalis. Alhamdulillah, rangkuman materi PPKN, kisi-kisi PTS, UTS atau sumatif tengah semester kelas 6 semester 1 tahun 2024 kurikulum merdeka telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe jangan lupa like, comment, and subscribe karena katanya subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih.